Di rumah Hendrik, Pera dengan khawatir berkata, tidak seperti seorang menantu yang sedang menarik simpati orang yang lebih tua, malah terlihat seperti putri kandung. Darlene yang awalnya ingin maju ke depan pun mundur beberapa langkah. Hendrik terlihat ragu, lalu tetap sesuai dengan dugaan Pera. Kak Hendrik, Bibi itu sangat mengkhawatirkanmu. Takut kamu tidak makan dan tidur dengan baik. Tapi paman juga sakit. Beberapa hari ini dia begitu sibuk dan sangat khawatir. Sudah hampir sakit. Aku barusan dengan tidak mudah menariknya keluar jalan-jalan. Kak Hendrik, anggap saja melihat hubungan kita selama ini. Jangan mengatakan ucapan yang menyakiti orang lagi ya. Pera menambah, menggerakkan bibir memohon pada Hendrik. Darlene tersenyum dingin dalam hati. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba teringat Jen. Orang ini dan Jen sangat mirip. Hanya saja, satu menggunakan keagresifannya sebagai bentuk dari lapang dadanya. Yang satunya berpura-pura lembut dan patuh. Hendrik terdiam, memalingkan kepala. Ibu, aku dan Darlene masih ada urusan. Kami pergi dulu. Hendrik pun menggandeng bahu Darlene berjalan keluar dan tidak memperdulikan sepasang cincin itu. Tidak tahu dari mana tenaga ibu Hendrik melihat mereka berdua yang saling bergandengan pergi, wajahnya dengan sangat buruk langsung menghampiri mereka. Darlene hanya merasa ada sebuah kekuatan besar yang menekannya, lalu menerima sebuah tamparan. Orang keji. Siapa yang menyuruhmu menggoda putraku? Aku akan memukulmu sampai mati, dasar pelacur. Ibu Hendrik menjerit lalu menarik rambut Darlene. Di dalam otaknya terus teringat ejekan istri orang kaya itu. Memikirkan suasana rumahnya yang semakin menegangkan. Memikirkan masalah masuk rumah sakit. Dia pun merasa semuanya karena wanita di hadapannya ini. Rasa dendamnya pada Darlene bagaikan air sungai yang terus bergejolak. Tidak menyadari, Darlene pun menjerit. Hendrik terkejut. Wajahnya pada saat itu langsung berubah, maju dan menarik ibunya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku akan memukul orang keji ini sampai mati. Lepaskan. Cepat, kamu lepaskan aku. Ibu Hendrik seperti orang gila yang menarik rambut Darlene dan tidak ingin melepaskannya. Karena orang itu adalah orang yang lebih tua, Darlene pun tidak berani untuk melawan. Ditambah dengan hari ini dia memakai heels. Saat ini gerakannya tidak leluasa. Rambutnya sangat sakit karena ditarik. Air mata bahkan sudah mengalir. Hanya bisa terus memanggil nama Hendrik. Hendrik, Hendrik, sakit. Hendrik terlihat begitu tidak tega. Ibu, cepat lepaskan. Kamu? Kak Hendrik, hati-hati. Jangan sampai melukai Bibi. Pera melihat Hendrik menyodorkan tangan dan ingin membantu. Buru-buru maju dan memeluk lengan Hendrik. Hendrik menghempaskan tangannya, hampir saja menjatuhkannya. Kak Hendrik? Pera terkejut. Tubuh kecil itu pun terjatuh karena tidak berdiri dengan seimbang. Hendrik dengan dingin melihatnya. Diam kamu. Hanya satu tatapan itu membuatnya hancur. Memalingkan badan dan menarik tangan ibunya dengan tinggi, Hendrik dengan nada dingin berkata, Ibu, sudah cukup. Kamu? Gerakan ibu Hendrik terhenti, mengangkat kepala dengan tidak percaya melihat Hendrik. Hendrik satu tangan menekan lengannya, satu tangan memeluk Darlene. Setengah tubuhnya berada di tubuh Darlene. Perbedaan ini membuat ibu Hendrik yang barusan tenang kembali menggila.
"Hendrik, kalau berani, pukullah aku demi wanita ini. Pukullah, sini, ayo, pukul saja aku." Ibu Hendrik mendekatkan wajahnya dengan wajah marah, seperti kalau Hendrik tidak memukulnya, dia akan menggigit orang. Dengan begitu, Hendrik pun tidak tahu harus bagaimana. Mundur beberapa langkah, Hendrik pun melepaskan tangannya. Ibu Hendrik terlihat bangga. Di saat tangannya dilepas, dia langsung menerkam Darlin. "Ah, ibu!" Jeritan ini bukan dari Darlin, melainkan adalah ibu Hendrik. Tangan ibu Hendrik ditahan oleh sebuah tangan besar. Melihat ke belakang, dia begitu kesakitan. Akhirnya juga menyadari hal yang dirasakan Darlin barusan. Darlin mengangkat kepala, membuka mulut dan dengan tidak percaya melihat orang yang datang. Wajah Hendrik berubah, menarik napas dalam-dalam. "Pengacara Yos, tolong kamu lepaskan ibuku." Yos mengangkat kepala dan menatap Hendrik, mengeluarkan suara. Wajah Hendrik langsung berubah. Dia tentu mendengar maksud mentertawakan dirinya. Hendrik barusan ingin mengatakan sesuatu. Yos memalingkan kepala melihat Darlin. "Apakah ini adalah orang yang kamu pilih? Bukankah kamu mengatakan kalau dia itu sangat melindungimu? Melindungimu sampai membiarkan kamu dipukul di tempat umum?" Di sekitar dari awal sudah dikelilingi segerombolan orang karena tindakan ibu Hendrik. Saat ini semuanya sedang membicarakan mereka. Kebanyakan orang menyalahkan Darlin. Dan di wajah Darlin masih ada luka cakar dan tamparan ibu Hendrik. Darlin tidak bisa mengatakan apapun, hanya menundukkan kepala, membiarkan Yos mengejeknya. "Pengacara Yos, ini adalah masalah keluarga kami, tidak ada hubungannya denganmu." Hendrik mengepalkan tangan melihat wajah Yos yang menyebalkan dan sangat ingin melemparkan tinjunya. Saat ini ibu Hendrik baru sadar dan dengan marah menatap Yos. "Apa hubungannya denganmu? Siapa kamu? Begitu tidak tega dengan orang keji ini?" "Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu adalah simpanannya di luar. Aku sudah tahu. Ya, aku tahu." "Ibu, sudah cukup." Hendrik menjerit dengan wajah yang marah. Kalau barusan hanya terlihat mengerikan, sekarang dia sudah meledak. Ibu Hendrik sepertinya barusan pertama kali melihat Hendrik begitu marah dan langsung terdiam. Vera juga mundur beberapa langkah. Melihat hal ini, Hendrik pun melihat ke arah Darlin. Saat ini Darlin terlihat menyedihkan. Rambutnya sangat kacau. Bajunya juga ditarik sampai kusut. Lengan yang terlihat pun biram dan wajahnya yang babak belur ditutupi oleh wajahnya dan rambutnya. Tidak terlihat jelas. Hendrik tiba-tiba tidak tahu harus melakukan apa. Dengan tidak tega ingin memapah Darlin, juga merasa bersalah. "Darlin, maaf. Begitu banyak yang ingin dikatakan, akhirnya hanya digantikan dengan kata ini." Darlin menggelengkan kepala, tidak berbicara. Yos dengan tatapan dingin dan dengan kasar langsung menggenggam lengan Darlin. Lalu berkata, "Aku bawa kamu ke rumah sakit dulu." "Darlin?" Hendrik terkejut. Secara refleks langsung menarik tangan Darlin yang satunya lagi. Oleh karena itu, adegan orang kaya yang memukul pelacur langsung menjadi adegan perebutan wanita antar dua pria. Orang-orang di sekitar melihat dua pria yang begitu hebat, dalam hati pun berpikir, jangankan wanita ini, walaupun adalah mereka, menghadapi dua pria yang begitu hebat juga tidak akan tahan. Yos terus menatap tangan Hendrik yang memegang tangan Darlin. Dengan dingin dia berkata, "Lepaskan tangannya." Hendrik sepertinya tidak menyerah, malah memegangnya semakin kuat.
Pengacara Yos, calon istriku, aku yang akan membawanya ke rumah sakit. Tidak perlu merepotkanmu. Setelah itu mereka berdua pun melihat ke arah Darlin. Darlin menunduk, menggigit bibir dan tidak tahu dari mana mendapatkan tenaganya. Kedua tangan langsung dilepaskan dan keluar dari genggaman mereka berdua. Darlin? Hendrik terkejut. Yos mensipitkan mata dan dengan tidak senang melihat Darlin. Darlin dengan suara keras dan marah berkata, "Semuanya, minggir. Aku tahu rumah sakit di mana." Tidak menunggu mereka berdua sadar, Darlin langsung berlari keluar. Begitu Hendrik sadar, dia langsung mengejarnya. Vera dan ibu Hendrik yang terus memperhatikan ini, mana mungkin membiarkannya pergi begitu saja, langsung menarik baju Hendrik. "Kak Hendrik, lihat tangan Bibi sudah terluka. Kamu bawa Bibi ke rumah sakit ya." Menghadapi tatapan saat Hendrik melihatnya, Vera langsung menunjuk pergelangan tangan ibu Hendrik yang merah. Itu adalah bekas genggaman Yos yang terlalu kuat. Hendrik terdiam sejenak. Di samping telinganya terdengar suara tawa Yos. Dia pun mengangkat kepala, melihat tatapan mentertawai Yos semakin malu. Yos membalikkan tubuh, berjalan ke arah Darlin pergi. Seketika, Hendrik merasa tidak bisa mendapatkannya lagi, menghempaskan tangan Vera. "Lepaskan." "Kak Hendrik." "Hendrik." Mereka berdua sepertinya tidak menduga Hendrik sama sekali tidak memperdulikan ibunya. Langsung terkejut. Tapi mereka berdua yang memakai heels juga hanya bisa melihat orangnya menghilang dalam seketika. Ibu Hendrik menatap dengan tatapan mengerikan, lalu berkata, "Dasar anak tidak berbakti, keterlaluan sekali, benar-benar keterlaluan." Vera terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi melihat ibu Hendrik membuat hatinya sangat kacau. Kelihatannya cara lembut tidak bisa. Dia tidak mungkin akan diam saja melihat Kak Hendrik menikahi wanita itu. Tidak akan. Ibu Hendrik marah. Tidak terlihat melihat tatapan mengerikan Vera. Saat Hendrik keluar dari pintu, Darlin dan Yos dari awal sudah tidak tahu pergi kemana. Dia terus mencari di sekitar. Akhirnya hanya bisa menyerah. Darlin saat ini terlihat seperti ada awan gelap yang menekan di atas kepalanya. Rambut panjangnya begitu kacau, menutupi bagian wajahnya. Terlihat seperti hantu. Kalau keluar malam-malam, mungkin akan mengejutkan orang. Yos pun menyodorkan tangannya dan menyampingkan rambutnya. Darlin secara refleks menghindar, tidak ingin Yos melihatnya. "Jangan bergerak," Yos dengan dingin berkata. Satu tangan lagi menyampingkan rambutnya, dalam hati mendengus. Wajah kiri Darlin terlihat bekas tamparan yang jelas. Bisa diketahui berapa besar tenaga orang yang memukulnya. Wajah kanan terlihat 2 cakaran dan juga ada darah. Sudut bibir tidak tahu karena goresan kuku atau karena tenaganya terlalu kuat. Kulitnya bahkan terkelupas. Tidak lagi dengan rambut di belakang telinganya juga ada bekas darah. Darlin sepertinya mendengar suara tulang karena tangan dikepalkan. "Barusan aku seharusnya menendangnya." Yos menggigit gigi dengan rasa tulus dan tidak tega yang tidak dimengerti Darlin. Tidak tahu kenapa, cara bicara ini ditambah dengan ucapannya, tiba-tiba membuat Darlin merasa lucu. Mendengar Darlin tertawa, Yos pun tidak mengerti. Memalingkan kepala melihatnya dan bertanya, "Apakah kamu merasa ada cara yang lebih baik?" Darlin mengangkat kepala, wajahnya terlihat heran. Yos mengangkat alis lalu berkata, "Seperti sekarang kita pergi melakukan otopsi, lalu menuntutnya sengaja melukaimu." Darlin tersenyum. Yos melepaskannya, bersandar ke belakang dan berkata lagi,
Darlin, benar-benar tidak tahu kamu bodoh atau polos. Hendrik itu adalah putra satu-satunya keluarganya. Orang tuanya membesarkannya sebagai satu-satunya penerus keluarga. Jadi, tidak peduli bagaimanapun mereka juga tidak akan menerima seorang menantu yang membawa seorang anak. Nyonya Hi itu sangat emosional. Sekarang hanyalah awal. Setelah Tuan Hi yang bergerak, aku rasa kamu pasti tidak akan bisa menahannya. Emangnya kenapa kalau begitu? Apakah sekarang ini aku ada jalan lain? Ucap Darlin tertawa. Dia harus mendapatkan hak asuh Derek. Sekarang apakah ada pria lain yang tidak keberatan untuk membantunya? Atau apakah ada pria lain yang akan begitu mencintainya? Yos terdiam, mengangkat tangan dan menyentuh bagian biramnya. Tentu saja ada. Turuti aku. Aku janji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sungguh lucu. Yos, mungkin kamu sudah lupa ya apa yang sudah terjadi pada Derek. Semua itu karena kamu. Darlin tersenyum dingin. Yos mengangkat alis dan berkata, jadi apakah tidak sampai gawat kamu tidak akan menyerah? Bukan urusanmu. Darlin dengan kesal memalingkan kepala. Hari ini awalnya dengan senang keluar memilih cincin pengantin. Tidak menduga hal seperti ini terjadi. Hendrik memang tidak melindunginya dengan baik. Tapi itu karena satu sisi adalah orang tuanya. Walaupun Darlin sedih, tapi juga bukannya tidak bisa mengerti. Tapi tetap saja dia yang awalnya ragu semakin tidak yakin. Kalau orang tua Hendrik tetap begitu tegas, jika dia dan Hendrik sudah menikah, apakah benar-benar tidak akan terjadi masalah? Pria mengatakan tidak peduli dengan anak, tapi bagaimana kalau sudah lama? Mana mungkin sama sekali tidak mempermasalahkannya? Saat ini, apa yang harus dia lakukan? Darlin merasa saat ini dia benar-benar penakut, tidak berani pergi kemanapun, hanya terdiam dan merasa tidak tenang. Yos yang mendengar itu pun tersenyum dingin. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau bukan karena aku lewat hari ini, apakah kamu rasa kamu akan pergi dengan selamat? Mungkin saat pergi kamu akan dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Ucapan Yos yang sangat menusuk. Darlin terdiam. Ibu Hendrik yang begitu mengerikan juga sudah mengejutkan. Seketika dia barusan berkata, terima kasih. Tidak peduli bagaimanapun, hari ini Yos memang sudah menyelamatkannya. Aku suka ucapan terima kasih yang nyata, bukan hanya mengatakannya saja. Ucap Yos. Darlin mengangkat kepala dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Tatapannya terlihat berhati-hati, membuat ucapan yang awalnya ingin dikatakan Yos tertahan di tenggorokannya. Derek sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Beberapa hari ini dia selalu melamun. Nanti setelah diobati di rumah sakit, pergi melihat Derek dulu. Darlin dengan ragu berkata, tapi aku sekarang seperti ini. Oh, benar juga. Kalau Derek tahu kamu dipukul sampai seperti ini karena pria lain, dan juga sudah begitu lama tidak datang melihatnya, dia pasti akan sangat sedih. Yos seperti menyadari dan berkata seperti itu. Darlin melototinya. Dia jelas-jelas setiap hari video call dengan Derek. Yos berpikir sejenak. Darlin, apakah kamu berani memainkan sebuah permainan? Darlin dengan berhati-hati melihatnya. Dalam hati, tahu pasti bukanlah hal yang baik. Tapi tetap ingin mendengar apa yang akan Yos katakan. Yos tersenyum. Bukankah kamu merasa Hendrik itu sangat mencintaimu? Pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kalau kita lihat berapa besar cintanya padamu?
Yos, apa yang ingin kamu lakukan? Darlin membuka mata dengan besar. Aku peringati, kamu jangan asal. Sekarang Hendrik sudah cukup menyedihkan. Kamu tidak boleh asal-asalan. Yos tertawa, dalam hati semakin kacau. Sekali demi sekali membantu Hendrik, apakah dia sudah terlalu lembut padanya? Atau seharusnya lebih keras? Yos dengan dingin berkata, "Kenapa? Takut? Darlin, kamu tetap merasa takut kan? Takut semua kebahagiaanmu sekarang hanyalah sebuah busa. Takut Hendrik sebenarnya tidak begitu mencintaimu seperti yang kamu bayangkan. Benar bukan?" Darlin menggigit bibir. "Yos, kamu tidak perlu membuatku marah. Aku sudah mengatakan, masalahku dan Hendrik tidak perlu ikut campurmu. Kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri." Kalau begitu, apapun yang aku lakukan, kamu juga tidak perlu ikut campur, ucap Yos tersenyum dingin. Setelah itu, tidak menghiraukannya